Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nomor hadir 1 sampai dengan 5. Pertama, Pak Pajatri Atmaja, Hendro Cahyoko, Aditya Nugraha, Jamiah, dan saya sendiri Rifa Maharani. Tema kami kali ini dengan judul Analisa Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Digital dalam rangka merumuskan strategi pengelolaan arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Identifikasi lembaga organisasi yang potensial untuk melakukan kerjasama itu ada yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pada pasal 16 terkait organisasi kearsipan ada 4 hal. Yang pertama, organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Yang kedua, unit kearsipan wajib dibentuk oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD. Yang ketiga, lembaga kearsipan terdiri atas ANRI, arsip daerah, arsip provinsi, arsip daerah kabupaten kota, dan arsip perguruan tinggi negeri. Identifikasi lembaga organisasi yang potensial untuk membangun kerjasama itu ada eksternal dan internal. Yang eksternal itu ada 3. Yang pertama itu hubungan kerjasama dengan Kemendagri, dengan lembaga ANRI, dan yang ketiga lembaga provinsi. Sedangkan yang lingkup internal itu hubungan organisasi kelembagaannya itu terkait dengan seluruh SKPD. Kemudian hubungan kelembagaan itu dapat digambarkan pada slide. Itu ada lembaga kearsipan nasional, Kemendagri, dan lembaga kearsipan daerah provinsi itu sebagai pembina dan penerbit regulasi. Seperti dari Kemendagri itu menerbitkan regulasi peraturan-peraturan dan sebagai pembina dari kearsipan. Kemudian lembaga kearsipan provinsi dan lembaga kearsipan nasional juga memiliki tugas dan fungsi sebagai regulator pembinaan dan pengawasan untuk kearsipan di daerah kabupaten Tanah Laut. Hubungan kelembagaan eksternal dengan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait 1. Regulasi, kedua terkait pembinaan, dan ketiga pengawasan. Sedangkan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi dan pembinaan. Kemudian dengan lembaga kearsipan provinsi, hubungan kerjasamanya adalah pembinaan dan pengawasan. Hubungan kelembagaan internal sesuai dengan Perbuk nomor 22 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku lembaga kearsipan daerah merupakan unit kearsipan 1. Sedangkan SKPD adalah unit kearsipan 2. Di dalam unit kearsipan 2 terdapat unit pengolah dan unit kearsipan yang tugasnya unit pengolah menyimpan dan mengelola arsip aktif dan arsip vital, kemudian memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan. Sedangkan unit kearsipan menyimpan dan mengelola arsip inaktif, menyerahkan arsip statis, dan melakukan pemusnahan arsip. Pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang efektivitas kerjasama. Pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang efektivitas kerjasama yaitu melakukan layanan yang dilaksanakan secara elektronik atau online. Untuk pengguna konvensional, pengguna harus datang langsung ke kantor untuk menciptakan arsip atau ke layanan onsite untuk mencari dan membaca arsip secara manual. Nah, di dalam pelayanan yang dilakukan secara elektronik atau online, pengguna dapat menciptakan, mencari, membaca, menerima arsip secara online atau melalui internet. Dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018, dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.
Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan atau yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Di sini visinya adalah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk menciptakan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah mengeluarkan sebuah sistem yang bernama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui aplikasi Srikandi. Sebagai dasar hukum, yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kedua, Keputusan Menteri PAN dan RB nomor 679 tahun 2020 yang menetapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau yang biasa kita sebut Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik, diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Untuk itu, pemerintah membuat sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui aplikasi Srikandi. Dasar hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nomor 2, Keputusan Kementerian PAN dan RB nomor 679 tahun 2020 yang menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Visi terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Fungsi-fungsi dari aplikasi Srikandi mulai dari penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip adalah semua kemudahan yang kita dapatkan pada aplikasi Srikandi. Substansi kerjasama yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama, bimbingan dari pusat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah pusat yang menjadi landasan terselenggaranya urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan, di mana Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kebijakan kode, klasifikasi, dan tata naskah dinas. Kemudian dari ANRI terkait kebijakan, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses